Selamat malam, Anda menyaksikan obrolan malam. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda masih di awal tahun 2023. Kami akan bahas banyak hal, termasuk malam ini yang mau kami bahas adalah Anda mungkin sudah membaca dan mengetahui bahwa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romah Hurmuzi yang sekaligus adalah mantan narapidana kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada tahun 2019 lalu kembali masuk ke dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan. Tentu menimbulkan pertanyaan, apakah satu secara aturan yuridis formal memang boleh seorang narapidana, terutama narapidana kasus korupsi untuk masuk kembali menjadi pengurus partai politik atau menjadi anggota partai politik? Kemudian yang kedua, etiskah? Atau yang ketiga, kita sebagai pemilik hak pilih, bisakah menerima mantan narapidana, terutama narapidana korupsi masuk bisa jadi ikut berkontestasi dalam pemilu 2024. Saya akan ajak Anda untuk ngobrol dengan sejumlah narasumber terkait hal ini. Saya Christian Grich, inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Seperti yang kami sampaikan di awal, mantan Ketua Umum P3 Romah Hurmuzi kembali ke politik. Bukan posisi sembarangan, mantan narapidana kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019 lalu kini didapuk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3. KPK membantah jika menjebak Ketua Umum P3 saat melakukan operasi tangkap tangan kemarin. Emang dijebak benar nggak Pak? Dijebak Pak. Pak, dijebak nggak sih Pak? Romi bebas dari rutan KPK. Mantan napi korupsi Romah Hurmuzi kembali ke politik. Sempat terjerat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romi kini ditunjuk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3. Dalam unggahan akun Instagramnya akhir Desember lalu, Romi menyatakan siap menerima amanah dari P3. Tidak dicabutnya hak politik dan magnet elektoral yang besar disinyalir menjadi pertimbangan P3 dalam menunjuk Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Karena beliau kan kita letakkan kita tempatkan di Majelis Pertimbangan. Majelis Pertimbangan itu tugasnya adalah untuk memberi pertimbangan-pertimbangan kepada partai. Ya, termasuk di dalamnya ya pencegahan terhadap kader-kader itu agar tidak terlibat kasus-kasus korupsi gitu ya. Dengan pengalaman beliau kan juga belum tentu kan kalau beliau apa yang menimpa beliau itu cuma merupakan satu tindakan yang memang sengaja untuk dilakukan kan belum tentu ya. Keputusan P3 menjadikan Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai pun bukan tanpa reaksi. Lembaga Pegiat Anti Korupsi ICW menilai penunjukan Romi adalah bentuk ketidakseriusan parpol dalam memberantas korupsi. Sementara, Lembaga Anti Rasuah KPK berharap Romi bisa menyampaikan pesan dampak dari kasus korupsi agar tidak ditiru publik. 2014 silam, Romi terpilih menggantikan Surya Dharma Ali yang lebih dulu tersandung kasus korupsi penyelenggaraan haji. Pada pemilu 2014, P3 mendapat sekitar 8 juta suara atau mencapai 6,53%. Sementara pada tahun 2019, raihan P3 turun ke angka 4,52% atau hanya sekitar 6 juta suara. Kita coba bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Apakah boleh secara yuridis formal, apakah etis, apakah demokratis? Kita ajak ngobrol sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara langsung maupun secara virtual di studio BTV. Seperti yang saya katakan tadi, sudah bergabung secara langsung maupun secara virtual sejumlah narasumber yang akan kita ajak ngobrol mengenai tadi apakah etis, apakah sah atau boleh secara yuridis formal, apakah demokratis seorang narapidana masuk kembali ke politik apalagi mendapat posisi strategis di kepengurusan. Mungkin akan masuk ke kontestasi di pemilu 2024. Saya perkenalkan terlebih dahulu Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Badawi. Mas Owi, terima kasih sudah hadir di studio BTV. Terima kasih, Christian. Assalamualaikum, terima kasih ya sudah berkenan hadir. Kemudian ada Mas Pangi Syarwi, pengamat politik. Ini juga kita harapkan bisa memberikan pandangan
pandangan-pandangan politiknya juga. Mas Pangi, kita lama sekali nggak jumpa. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Senang ketemu lagi Mbak Pristian. Ada dua sahabat kita juga yang bergabung secara virtual. Ada Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan juga Fadli Ramadhani, manajer program Perludem. Selamat malam Kurnia dan Mas Kurnia dan Mas Fadli. Ramadan semua dua-dua. Selamat malam Mbak Fris. Selamat malam. Saya ke empunya pengurus partai terlebih dahulu, jadi mungkin bisa dijelaskan, ini sudah terlanjur menjadi kontroversi, kami ikuti sudah dijelaskan sebenarnya. Ini sudah terlanjur menjadi kontroversi, tidakkah ada kekhawatiran ini akan berpengaruh terhadap citra Partai Persatuan Pembangunan ketika seorang terpidana masuk? Terlepas dari memang Mahkamah Konstitusi membolehkan dengan memberi jeda 5 tahun sebelum kemudian bisa dibolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif kalau P3 mau mencalonkan kembali. Tapi itu sudah dihitungkah sebelum kemudian diputuskan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan? Ya, segala keputusan itu sudah diperhitungkan dengan matang. Dan kita juga ingin memberikan pembelajaran kepada publik bahwa setiap orang yang sudah menjalani keputusan pengadilannya, itu dia menjadi orang yang bebas seperti biasanya. Apalagi tidak ada ketentuan hukum yang melarang Gus Romi untuk kembali ke politik. Satu, beliau sudah bebas 3 tahun terakhir. Ya, dia sudah menjalankan aktivitasnya baik ekonomi maupun politik. Cuman hari ini beliau dipercaya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Dan sifatnya Ketua Majelis Pertimbangan yang memberikan pertimbangan, bukan eksekutif partai. Eksekutif partai itu di pengurus harian. Dan ini ranah private P3, belum melibatkan ranah publik. Kenapa? Ini kan internal P3, kecuali Mas Romi nanti menjadi calon dan semacamnya, itu urusannya dengan publik. Ini urusan kami. Tapi ada rencana untuk itu? Belum tahu, dan sampai sekarang belum ada pembahasan seperti itu. Hanya kita ingin menggali pemikiran-pemikiran, sumbangsi pemikiran dari Gus Romi yang selama ini ketika beliau menjabat Ketua Umum Partai, konsolidasinya masif sekali. Dan itu kita ingin petik pelajaran ketika beliau memimpin partai, memang konsolidasi masif sekali. Dan kecuali pada tanggal 15 Maret 2019, saya masih ingat betul, itu musibah yang menimpa kami. Yang kedua, tidak ada putusan pengadilan pun satupun yang mencabut hak politik dari Gus Romi. Itu penting supaya publik cerdas juga gitu. Jadi jangan hanya dicekoki oleh isu-isu yang seolah-olah kami ini tidak tahu beretika. Kita debatnya etika itu yang penting kita sesuai dengan koridor hukum yang ada. Yang ketiga, hukuman Mas Romi itu 1 tahun dengan tuntutan 4 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan untuk menjadi calon kepala daerah mantan napi koruptor, putusan MK yang terbaru, itu dijatuhi hukuman dengan tuntutan 5 tahun lebih. Beliau untuk urusan ini clear, jangankan menjadi pengurus partai politik, beliau menjadi pejabat publik, menjadi anggota DPR, menjadi calon kepala daerah, beliau bisa. Tidak perlu menunggu jeda waktu 5 tahun, karena tuntutan beliau hanya 4 tahun. Kalau tadi kita kutip, kami sudah mengutip di paket sebelumnya apa yang dikatakan oleh Kurnia ya, ini menunjukkan bahwa partai dalam hal ini P3 tidak punya komitmen untuk melawan korupsi. Justru sebaliknya, kita ingin menjadikan Gus Romi sebagai duta anti korupsi. Beliau ingin kami minta memberikan pengarahan, wejangan kepada kader-kader partai betapa terdesaknya, berapa tercemarnya, tersudutnya ketika beliau berurusan dengan KPK. Dan itu sejalan dengan keinginan, harapan dari teman-teman dari KPK melalui juru bicaranya. Kenapa tidak diubah logikanya? Kenapa tidak mencari orang yang tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka sidang melakukan korupsi untuk menjadi duta anti korupsi? Ngajak Pristian mau nggak? Kan begitu. Ya saya sih orang independen, saya jurnalis. Ya terserah kan boleh. Saya juga jurnalis dulu. Saya dulu jurnalis, nggak ada urusan. Tapi kan sudah punya KTA Partai Persatuan Pembangunan. Ya sekarang, ketika saat itu saya memilih. Jadi jangan mencoba menjustifikasi kami yang ada di partai politik seolah-olah anti korupsi. Kita punya logika sendiri, itu hak kami. Seolah-olah tidak anti korupsi, awas loh itu nanti salah. Tadi Anda sebut seolah-olah anti korupsi. Iya kan tadi menyebutkan seolah-olah kami ini orang yang pro korupsi. Padahal kenapa kita tidak memberikan pembelajaran yang sebenarnya kepada masyarakat? Toh kalau kita lihat berapa banyak tokoh yang hari ini comeback ke politik, dia berhasil dipilih oleh rakyat. Ya kan? Coba cek di DPR, ada berapa mantan napi koruptor yang terpilih kembali? Itu yang salah siapa? Yang kepala daerah. Yang milih lagi?
Lah yang kita nggak menyalahkan siapa-siapa, itu sistem demokrasi. Gitu. Sistem demokrasi sudah ada apa pesta demokrasi, sudah ada kertas suara yang disodorkan pada kita. Tapi saya mau uji dasar pemikiran Mas Wowi tadi kepada para narasumber lain. Tapi saya harus jeda, usai jeda saya akan kembali untuk Anda.